jabatan sebagai ketua kelas 12 MIPA 4 halaman Jalan Murid Sumiharjo nomor 77/9 NAI 05-5-PD.16/MKS/2022 dengan judul materi Petaka Eskul atau Organisasi Hubungan Istimewa. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Halo semuanya. Oke, jadi sebelum masuk ke materiku, saya mau kasih perlihatkan satu gambar. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak gambar apa ini? Orang pacaran. Ya, jadi hubungan asmara ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, mau itu dalam organisasi, dalam tempat kerja, atau bahkan di luar organisasi dan di luar tempat kerja. Nah, hubungan ini bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sesuatu hal yang lumrah dan sering tertemui di mana saja. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak pelajar seperti anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD pun sudah ada yang menjalani hubungan istimewa. Nah, menurutnya kalian, apakah anak pelajar itu butuh yang namanya hubungan istimewa dan untuk apa? Tidak. Apa alasannya? Angkat tangan yang mau menjawab. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Farhan. Menurut saya tidak, karena itu akan merusak pembelajaran kita. Kita akan fokus kepada pasangan kita, sehingga kita akan lupa tentang pelajaran kita. Jadi menurutku mengganggu sekali ini kalau misalnya ada kita hubungan istimewa, apalagi kayak pacaran. Sekian, terima kasih. Jadi menurut saya juga tidak, karena itu seperti yang dikatakan tadi bahwa mengganggu aktivitas kita yang seharusnya pada waktunya berpacaran, tapi sudah berpacaran dan itu sangat mengganggu. Ada juga tugas yang mau dikerja, baru dia lagi dipikirkan terus tidak akan jadi itu sangat mengganggu dan belum saja juga akan berpacaran. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan. Mungkin tergantung sih anak sekolah itu butuh hubungan istimewa atau apa, karena kebanyakan juga biasa ada anak sekolah yang pacaran tapi tetap fokus pada sekolahnya. Mungkin pacaran juga untuk bantu belajar. Jadi kayak tergantung misalnya gitu. Terima kasih. Ada lagi? Yang paling semangat. Oke, menurut saya pacaran itu tergantung bagaimana pola pikir kita menghadapi apa itu pacaran. Jadi kalau misalnya kita memikirkan kalau pacaran itu nomor satu, maka pelajaran kita pasti akan terganggu, dan itu adalah pola pikir yang salah. Tapi kalau kita masih mengedepankan pembelajaran dibandingkan pacaran, maka itu adalah pola pikir yang benar. Jadi kesimpulannya ini tergantung pola pikir kita. Ya. Dan ini? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya seorang pelajar itu tidak butuh yang namanya hubungan istimewa. Kenapa? Karena seperti yang pelajar biasa rasakan, dampak utamanya itu tadi seperti yang kalian sebutkan, bahwa akademiknya kalian bakal terganggu, bakal menurun. Yang tadinya kita itu punya cita-cita atau sesuatu yang ingin kita gapai, hal-hal penting yang mau kita gapai, tapi ternyata pada saat berhubungan istimewa, kita itu tiba-tiba lupa nih apa tujuan tak.
Jadi itu tidak baik untuk pelajar. Nah, menurut kalian kalau misalnya seorang siswa ini masuk dalam salah satu organisasi atau ekskul, nah apakah hubungan istimewa yang dia jalani itu ada hubungannya dengan organisasinya atau tidak? Angkat tangan yang mau jawab. Kalau misalnya ini siswa mempunyai hubungan istimewa, apakah hubungan istimewanya itu ada hubungannya dengan organisasinya atau tidak? Coba jelaskan lagi ulang. Ya ulang, nah. Kalau misalnya ini ada siswa, dia itu punya hubungan istimewa, dia menjalin hubungan istimewa. Terus dia ini masuk dalam salah satu organisasi. Apakah hubungan istimewa yang ia jalani ini ada hubungannya dengan organisasinya atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak, Kak. Karena alasannya masuk di organisasi itu mungkin karena ada odol-odolnya. Oke, yang lain ada? Kita nggak ada pakai baju hitam ini. Nggak ada nih? Jadi sebagian dari kita atau sebagian dari mereka itu menganggap kalau hubungan istimewa itu tidak ada hubungannya dengan ekskul atau organisasi yang kita masuki, karena merasa itu suatu hal yang privasi, tidak perlu ditahu atau tidak perlu berhubungan dengan organisasinya. Tapi tanpa kita sadari, ternyata hubungan istimewa itu mempunyai banyak dampak bagi organisasi yang kita masuki. Dampak pertama itu kita bisa kehilangan fokus dan konsentrasi. Nah, kalau misalnya kalian punya hubungan istimewa dalam organisasinya kalian, dalam satu organisasi, otomatis kalian bakal cenderung memperhatikan gerak-gerik dari si doinya kalian. Nah, kalau misalnya di luar organisasi, kalian mungkin bakal kepikiran terus sama doinya kalian dibandingkan dengan kegiatan yang akan kalian jalani. Terus yang kedua, profesionalitas menurun. Kalau misalnya dalam satu organisasi kalian mempunyai hubungan istimewa, terus ada masalah di antara kalian berdua, otomatis salah satu dari kalian mungkin tidak bakal hadir dalam kegiatan ekskul atau organisasinya kalian. Dan kalau misalnya di luar organisasi, bisa saja kalian bakal lari-larian dan jarang pergi datang ke kegiatan ekskul atau organisasinya kalian. Terus yang ketiga, dapat mengurangi interaksi dengan orang sekitar. Kalau dalam satu organisasi kalian punya hubungan istimewa, otomatis kalian bakal lebih cenderung berduaan dibandingkan berinteraksi sama teman-temannya kalian, sama anggota-anggota yang lain. Terus kalau di luar organisasi mungkin kalian bakal lebih sering menyendiri untuk chatan dan sebagainya. Nah, itu beberapa dampak dari organisasi yang dapat terima apabila kalian mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, saya punya beberapa dampak lagi. Kenapa sih hubungan istimewa ini bisa disebut sebagai petaka organisasi atau ekskul? Yang pertama itu ada dua ego yang bermain. Dua ego ini yaitu ego kita sendiri dan ego pasangan kita. Yang dimana kalau misalnya ego kita sendiri sudah pasti kita bisa atur, sudah pasti kita bisa kontrol. Tapi ego dari pasangan kita itulah yang betul-betul di luar kendalinya kita, yang kita sama sekali tidak bisa atur. Nah, yang dimana kalau misalnya ego dari pasangannya kalian itu terlalu keras atau terlalu kuat, otomatis kalian itu bisa ikut terpengaruh dengan egonya mereka. Contohnya ini, kalau misalnya pasangannya kalian meminta sehari saja tidak ikut dalam kegiatan organisasi atau ekskulnya kalian, terus kalian sudah terpengaruh dengan egonya mereka, otomatis kalian bakal lebih memprioritaskan pasangannya kalian dibandingkan dengan ekskulnya kalian. Terus kedua, membuat hal-hal negatif. Nah, jadi pada saat berhubungan saja kita sudah membuat hal-hal negatif bagi diri kita, bagi ekskul kita, bagi organisasi kita. Tentu saja pada saat pisah ataupun sudah putus nih, tidak bisa langsung kembali efektif atau produktif dalam melaksanakan tugas-tugas dari ekskul atau organisasinya kalian. Pasti bakal ada sedih-sedihnya dulu, ada galau-galaunya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, baru bisa kembali aktif di organisasi atau ekskulnya kalian. Terus yang ketiga, munculnya masalah. Nah, kalau misalnya
kalian punya masalah dalam hubungannya kalian, terus kalian datang ke ekskul atau organisasinya kalian, sudah pasti kinerjanya kalian bakal menurun karena kepikiran terus dengan masalah itu. Kemudian mungkin kalian bisa jadi sedih, bisa jadi galau. Otomatis anggota ekskul kalian pasti bakal notice sih, kenapa ini anak tiba-tiba diam, tiba-tiba sedih dan sebagainya, yang bisa memunculkan masalah baru bagi organisasi atau ekskulnya kalian. Terus yang keempat, adanya hari kegiatan yang bertepatan dengan jadwal ketemu. Misalnya ini, kalian sudah sepakat mau ketemu hari ini, dan ternyata ada kegiatan ekskulnya juga kalian bertepatan dengan jadwal ketemunya kalian. Nah, otomatis karena kalian pikir nih, sering datang di ekskulku, masih ada lagi besok, masih bisa lagi berkegiatan besok, sedangkan ketemu sama doiku ini jarang sekali kak bisa ketemu. Otomatis kalian pasti bakal memilih untuk ketemu sama doinya kalian dibandingkan datang ke ekskul atau organisasinya kalian. Oke, jadi hubungan istimewa ini tidak hanya buruk bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain, orang sekitar, atau ekskul dan organisasi yang kita masuki. Yang tadinya mungkin niatnya mau cari support system, mau cari kebahagiaan, tapi ternyata pada saat berhubungan banyak sekali dampak yang kita rasakan. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur punya hubungan istimewa? Apa yang perlu kalian lakukan? Yaitu menerapkan batasan-batasan. Yang pertama itu batasan yang perlu ditahu atau yang boleh ditahu orang lain, yaitu segala sesuatu yang ada di luar ekskul. Contohnya, pasangannya kalian bertanya mau kemana atau ada kegiatan apa hari ini, terus kalian jawabnya ada kegiatan panduku. Nah, itu adalah salah satu yang boleh ditahu oleh orang lain. Selanjutnya ada batasan yang tidak boleh ditahu oleh orang lain selain anggota dalam ekskul tersebut, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam ekskul. Nah, ini yang betul-betul perlu kalian highlight kalau misalnya kalian lulus menjadi anggota Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, yaitu kalian tidak boleh memperlihatkan manajerial projectnya Pandu. Terus yang kedua, kalian tidak boleh memperlihatkan atau memberitahu Google Drive-nya Pandu. Yang ketiga, kalian tidak boleh memperlihatkan atau memberitahu schedule lengkapnya Pandu. Dan yang keempat itu, permasalahan-permasalahan yang ada dalam Pandu tidak boleh dikasih tahu ke orang lain selain anggota Pandu. Oke, selanjutnya kita beralih ke pencegahan. Nah, jadi saya punya dua pencegahan, yaitu yang pertama, pertimbangkan baik-baik. Jadi kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk mempunyai atau menjalani hubungan istimewa, kalian jangan cuma pikir senangnya atau jangan cuma pikir mau cari support sistemnya, tapi harus juga dilihat dari sisi negatif yang bakal kalian dapatkan. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah terlanjur punya hubungan istimewa, kalian itu harus lihat tanggapan dari orang-orang sekitarnya kalian. Kalau misalnya menurutnya temannya kalian, hubungannya kalian itu sudah tidak bagus nih, atau sudah memberi dampak buruk bagi diri kalian, orang-orang sekitar kalian, kalian harus dengar itu. Oke. Dan kalau misalnya ada temannya kalian yang begitu, ada temannya kalian yang punya hubungan istimewa, terus kalian merasa tidak bagus nih hubungannya, kalian bisa nasihati baik-baik, jangan di-judge. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kalian. Baik, setelah paparan materi dari pemateri, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan memperkenalkan dirinya. Ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Esti. Saya ingin bertanya. Tadi ada di situ bahwa masalah-masalah yang ada dalam ekskul tidak boleh dikasih tahu orang lain.
bagaimana jika salah satu anggota ekskul ini menceritakan kepada sahabatnya seperti perlu curhat atau solusi bagaimana sekolah sudah terlanjur, tahu kalau dia menceritakan kepada orang lain lagi. Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tuh perlu menerapkan batasan-batasan. Yang dimana kalau misalnya sebelum kalian cerita ke teman-temannya kalian atau ke siapapun itu, kalian harus betul-betul menerapkan batasan yang tidak boleh orang lain itu tahu. Kalaupun misalnya sudah terlanjur nih cerita, terus walaupun misalnya sudah terlanjur nih kalian cerita ke sahabatnya kalian atau ke siapapun itu, bisa mungkin kalian tegur atau diberikan sanksi. Cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya ingin bertanya, bagaimana kan kalau misalnya ini orang sudah dikasih tanggapan bilang, udah boleh kok sama ini karena toksik sekali nih kuliah hubunganmu, tapi ini orang ngeyel dan bilang, ih tidak, saya biar aja saya santai aja, padahal toksik sekali kelihatan. Bagaimana caranya itu Pak? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Oke, kalau dari saya itu, kalau misalnya temannya kalian itu minta saran, bagaimana hubungannya mereka, kalian kasih saran dengan baik. Tapi kalau misalnya mereka memang tidak ikuti apa yang kalian sarankan, ya jangan dibagi-bagi. Maksudnya kayak biarkan mereka rasa sendiri apa dampak dari tidak mendengarnya itu. Ya karena bukan tugasnya kita untuk mengatur atau memaksa mereka mengikuti apa yang kita mau. Jadi biarkan mereka berjalan sesuai yang mereka mau. Udah jelas? Oke, kalau sudah ada yang bertanya, setelah paparan materi setelah saya tanya jawab ditutup, selanjutnya saya akan mempersilakan Natulen untuk membacakan kesimpulannya. Saya Natulen pada hari ini akan membacakan kesimpulan. Hubungan istimewa dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang memiliki nilai atau karakteristik khusus. Hubungan istimewa dapat membawa tantangan, konflik, atau tekanan khusus karena adanya harapan yang tinggi atau tanggung jawab yang besar. Namun, hubungan istimewa dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan organisasi, terutama jika keputusan yang diambil lebih mendukung kepentingan pribadi daripada tujuan organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Moderator. Oke, materi yang berjudul Petaka Organisasi atau Eskul Hubungan Istimewa telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi materi ketiga kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Amanda Adelia Fadi. Semoga setiap candu dapat memahami dengan baik.